Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febianti Muhadi. Saya dari kelas 2020D, Prodi S1 Ilmu Hukum. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu segregasi. Secara etimologis, istilah segregasi berasal dari kata segregate yang berarti memisahkan atau memencilkan, dan juga berasal dari kata segregation yang berarti pemisahan. Segregasi dalam KBBI memiliki arti pemisahan, yaitu suatu golongan dari golongan lainnya, atau pengasingan, atau juga pengusilan. Segregasi adalah tindakan dan efek yang muncul ketika satu hal dipisahkan atau terpinggirkan. Dapat terjadi di lingkungan, tempat, benda, dan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat atau manusia. Jadi ada banyak jenis-jenis segregasi, yaitu segregasi rasial, sosial, urban, pekerjaan, pemisahan gender, tugas, dan yang terakhir ada segregasi pertanian. Jadi kita akan membahas secara detail apa itu segregasi sosial. Segregasi sosial adalah konsep yang menjelaskan mengenai adanya interaksi dan hubungan antara kedua kelompok yang berbeda. Segregasi terjadi ketika kedua kelompok yang berbeda memiliki jarak sosial cukup tinggi, sehingga mereka saling menolak untuk berinteraksi. Jadi di sini ada bentuk segregasi sosial, yaitu ada segregasi etnis, lalu ada segregasi pemukiman, segregasi kelas, segregasi agama, segregasi ras. Selain itu di sini juga ada jenis-jenis segregasi sosial, yaitu ada segregasi terpaksa dan juga ada segregasi sukarela. Jadi di slide sebelumnya sudah disebutkan bentuk dari segregasi sosial. Di slide ini kita akan membahas lebih detail apa itu bentuk segregasi sosial yang sudah disebutkan. Yang pertama ada segregasi etnis. Segregasi etnis adalah adanya konsentrasi-konsentrasi atau pemusatan masyarakat dalam suatu lingkungan atas dasar etnis tertentu. Segregasi ini dianggap sebagai akar masalah dari sebuah konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya adalah adanya pusat perdagangan masyarakat etnis Tionghoa di kawasan Pecinan, Kembang Jepun, Surabaya. Lalu yang kedua ada segregasi pemukiman. Segregasi pemukiman adalah pemisahan penduduk berdasarkan atas tempat tinggal. Jadi segregasi ini sebenarnya dampak fungsional bagi struktur sosial. Hal ini didasarkan asumsi bahwa masing-masing kelompok etnis yang dipandang secara esensial sebaiknya memiliki dominasi di wilayahnya sendiri. Contoh dari segregasi pemukiman adalah adanya perkampungan Ampel yang menjadi pemukiman masyarakat etnis Arab. Lalu yang ketiga ada segregasi kelas. Segregasi kelas adalah pemisahan atas dasar kelas sosial. Jadi di dalam masyarakat ada beberapa kelas sosial yang muncul. Yang pertama ada kelas sosial atas, lalu kelas sosial menengah, dan yang terakhir ada kelas sosial bawah. Contohnya adalah adanya perumahan Citraland di Surabaya yang menjadi tempat tinggal masyarakat kelas atas. Lalu yang keempat ada segregasi agama. Segregasi agama adalah konsentrasi-konsentrasi masyarakat dalam suatu lingkungan
dengan dasar agama. Contohnya adalah adanya kampung Islam atau Salam dan kampung Nasrani atau Sarani di kota Ambon. Terus yang kelima adalah segregasi ras. Segregasi ras adalah pemisahan penduduk berdasarkan perbedaan ras. Segregasi ras ditegakkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah adanya sistem apartheid di Afrika Selatan. Lalu di sini ada jenis segregasi sosial. Yang pertama tadi ada segregasi terpaksa. Segregasi terpaksa adalah segregasi yang dipaksakan oleh pihak luar. Contohnya adalah pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang Indian untuk mendiami kawasan tertentu. Lalu ada segregasi sukarela. Jadi, segregasi ini dilakukan dengan secara sadar atau atas dasar kemauan. Contohnya adalah sejumlah pendatang yang berimigrasi ke Ambon dilatar belakangi oleh pertimbangan ekonomi semata. Keputusan sosial termasuk memilih lokasi pemukiman didasarkan atas pertimbangan ekonomi seperti di dekat pasar dan lain sebagainya.